warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah kita gunakan. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan Qawaidun Nabawiyah Al-Hadits Tsadi wal Ishrun. Hadis yang ke-26, bahwa Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali dia Allah Azza wa Jalla juga menurunkan obatnya. Bapak Ibu ikhwatal iman, hadis yang akan kita bahas terdapat pada beberapa kitab hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari, kitab At-Tib, pengobatan atau kedokteran, bab Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Lafaz hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma anzalallahu da'an, bahwa Allah tidak menurunkan penyakit illa anzalalahu syifaan, melainkan Allah menurunkan pula obatnya. Yang kedua, hadis Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, kitab At-Tib, pengobatan atau kedokteran, bab disyariatkan berobat.
An Usamata ibni Syariq qal, dari Usama bin Syariq dia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Ka'anna ma'ala ru'usim at-tayr, dan kepala mereka tegak seperti di atas kepala mereka ada burung. Fasallamtu, maka aku memberi salam. Summa qa'adtu, kemudian aku duduk. Faja'al a'rab min hahuna wa hahuna. Kemudian ada sekelompok orang-orang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, Ya Rasulullah, ana tadawa, ya Rasulullah, kami terkena penyakit. Apakah kami mesti berobat? Faqal, Nabi menjawab, tadawau, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'lahu dawa'an. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan penyakit, melainkan dia juga memberi obatnya. Ya, ghaira da'in wahid al-haram. Yang tidak ada obatnya hanya satu. Pikun karena tua. Itu yang tidak ada obatnya, kata Nabi. Ketiga, ibu bapak bisa melihat hadis ini dalam Sunan Ibnu Majah. Kitab pengobatan sama at-tib. Bab Allah tidak menurunkan penyakit kecuali disertai dengan obatnya. Sama dengan seperti tadi lafaz yang ada pada Imam Abu Daud. Ya, di mana orang-orang bertanya, hal alaina junahun an natadawa? Apakah tidak mengapa ya Rasulullah andai kami berobat ketika tertimpa sakit? Qal, Nabi menjawab, tadawaw ibadallah. Berobatlah kalian illa wada' ma'ahu syifaan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan penyakit, melainkan dia juga menciptakan obatnya. Kecuali pikun karena usia tua. Yang keempat, hadis ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab At-Tib, pengobatan, bab motivasi untuk berobat. Sama dengan dua lafaz sebelumnya dari Usama bin Syariq, pertanyaan orang-orang Arab. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa tidak ada satu penyakit yang menimpa kita kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Ya, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan hal itu. Ya, di antaranya surat 40 ayat 42. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian, pencipta segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan Allah menciptakan segala sesuatu. Baik itu obat atau penyakit, datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tadi kata Nabi, fa innallaha azza wa jalla nazala, ya, dan Allah menurunkan penyakit. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua dari hadis ini, yang dapat kita ambil ibrah darinya. Penyakit tidak akan terjadi sebagaimana apapun tidak terjadi. Kecuali jika Allah mentakdirkannya. Sehingga penyakit dan musibah-musibah lainnya tidak akan menimpa kita kecuali jika Allah telah menetapkannya dan Allah mentakdirkannya. Dan siapapun tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 9 ayat yang ke-51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, sekali-kali satu musibah tidak menimpa kami kecuali jika Allah telah mentakdirkan atas kami. Hanya kepada Allah kami berlindung dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Musibah adalah penyakit. Penyakit adalah musibah. Dan musibah adalah ujian Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan menguji kita. Terutama orang-orang beriman. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 29, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami membiarkan mereka menyatakan beriman tanpa diuji? Kadang manusia diuji dengan nikmat. Kadang manusia diuji dengan musibah. Dengan nikmat, Allah ingin menguji para hamba. Apakah mereka bersyukur ataukah mereka kufur. Karena Allah akan menguji kita dengan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada hal-hal baik, ada hal-hal yang tidak kita sukai yang Allah ujikan kepada kita. Antum lihat di surat 21 Al-Anbiya ayat 35, yaitu penggalan kalimat walanabluwannakum bisyai'im, ya, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah ingin menguji kita. Kita bersabar ataukah kita kufur. Begitu juga ujian yang Allah berikan berupa kenikmatan. Apakah kita bersyukur ataukah kita kufur. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami Allah pasti akan menguji kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. Kekurangan dan semacamnya, penyakit dan semacamnya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang sabar ketika musibah itu menimpa mereka. Begitu juga nikmat, kebaikan. Allah ingin menguji kita. Apakah kita bersyukur ataukah kita kufur. Lihat perkataan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam di surat yang ke-27, surat An-Naml ayat yang ke-40, yaitu kalimat qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ya, apa kata Nabi Sulaiman? Ini adalah sebagian dari karunia Tuhanku, agar dia ingin mengujiku dengan karunia itu, dengan kenikmatan itu. Am ashkuru, ashkuru am akfuru, ashkuru am akfuru.
Apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku termasuk orang yang kufur kepada Allah? Sehingga dengan demikian hidup ini sudah menjadi dua sisi mata uang. Kalau kita tidak diuji Allah dengan kebaikan, Allah akan menguji kita dengan keburukan. Kalau Allah tidak menguji kita dengan keburukan, Allah akan menguji kita dengan kebaikan. Disinilah kita akan lebih dekat atau jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu antum ingat bahwa musibah atau bencana atau ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Jadi kalau antum menerima musibah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah, ujian yang dialami oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Zuhud, bab tentang sabar, Nabi mengatakan, innal asyaddal bala al anbiya. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para anbiya. Thumal amsal fal amsal. Kemudian orang saleh yang dibawa para nabi sesuai dengan kadar kesalihannya. Dan Nabi SAW mengatakan di hadits yang sama, seseorang tidak akan diuji oleh Allah kecuali dengan kadar agamanya. Semakin bagus agama seseorang, maka tentu akan berat ujian yang dia hadapi. Karena kadar agama sama dengan kekuatan kadar iman. Dan orang beriman akan diuji Allah dengan kadar imannya. Salah satu adalah penyakit, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadits ini menjelaskan Allah lah yang menurunkan penyakit. Dan Allah ingin menguji hamba-hamba dengan penyakit itu. Jangankan kita ya ikhwatul iman. Jangankan kita. Orang-orang saleh dari kalangan para nabi juga Allah uji dengan penyakit. Salah satu di antaranya Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam yang ditimpa penyakit berpuluh-puluh tahun. Tapi dia sama sekali tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Penuh dengan optimisme. Dia selalu meyakini sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat keluh kesah. Dia tidak mengeluh kepada makhluk. Dia tidak curhat di sosial media. Tetapi dia bermunajat, berkeluh kesah kepada Allah Jalla Jalaluh Rabbnya. Antum lihat di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 83. Idza nada rabbahu ya, idza nada Ayyub rabbah. Ingatlah ketika Ayub alaihi salatu wassalam, seorang Nabi Allah, berkeluh kesah, bermunajat dalam keluh kesahnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Sungguh aku telah tertimpa penyakit ya Allah. Dan sungguh engkau maha pengasih lagi penyayang. Lihat, nah orang yang salih. Dan kita-kita tidak mungkin kesalihan kita setara dengan kesalihan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saat Allah pun menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Ini bukti bahwa Allah menurunkan penyakit. Allah menurunkan obatnya pula. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka pertanyaannya, ketika kita sakit, apakah cukup bertawakal ataukah kita mesti berobat? Jawabannya, kita diperintahkan untuk berobat. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berobat. Ya, kita dituntut oleh Nabi atau disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk berobat. Tadi udah dijelaskan haditsnya. Tadawau ya ibadallah. Berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Pertanyaan, berobat itu wajib atau sunnah jika sakit?
Coba di-unmute, Bu. Pak, coba di-unmute. Saya Wajib, pengen Ustaz. nanya, berobat itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Dalilnya apa, Pak? Hadis tadi ya. Ah, para ulama berbeda pendapat, Pak. Ada mengatakan wajib berdasarkan hadis yang dijelaskan tadi. Kata Nabi, tadawau, ya ibadallah, berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Mereka menjadikan hadis ini alasan bahwa berobat hukumnya wajib. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Mereka berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Masa kitab At-Tib, ketika seorang wanita yang terkena epilepsi, ayan ya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit epilepsi. Aku terkena penyakit ayam. Jika penyakit itu menyerangku, aku menggelepar. Ya, aku jatuh dan menggelepar sehingga tersingkap auratku ya Rasulullah. Maka doakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku." Nabi mengatakan kepada wanita ini, kalau kamu menginginkan aku mendoakanmu, maka Allah akan menyembuhkanmu dengan doaku. Tapi kalau kamu bersabar, tetap mengidap penyakit itu, Allah dan kamu bersabar atasnya, maka aku menjaminkan untukmu sebuah rumah di surga. Wanita ini mengatakan, aku tidak ingin berobat ya Rasulullah. Aku ingin tetap mengalami penyakit ini, ya, agar engkau menjaminkan aku masuk surga ya Rasulullah. Tetapi aku hanya mohon kiranya ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Jika nanti aku terkena penyakit ini dan aku terkapar, aku menggelepar, tidak tersingkap auratku ya Allah. Auratku tetap tertutup dan terjaga di saat aku terkena epilepsi. Masya Allah, bagaimana wanita ini menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Dia bersabar atas penyakit dan lebih meyakini kebenaran lisan Nabi SAW untuk bersabar. Dan dia tidak ingin sembuh dari penyakitnya. Dan dia tetap sakit. Dan Nabi mengatakan Allah menjaminkan bagi wanita ini surga atas kesabaran. Para ulama mengatakan hadits ini menunjukkan tidak wajib berobat. Seandainya wajib berobat, tentu Nabi akan mengobati wanita ini. Sebab Nabi tidak mungkin inkonsistensi. Ya, dan Nabi tidak mungkin bermaksiat, melanggar yang wajib. Para ulama, sebagian ulama kelompok kedua mengatakan tidak wajib. Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim, kisah wanita yang kena penyakit ayan ini. Yang ketiga, dan ini pendapat yang lebih rajih dibandingkan pertama dan kedua. Wajib bagi orang yang dikhawatirkan tidak sabar dan bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia berobat agar dia tidak terjatuh kepada kekafiran. Orang yang dengan tingkat kesabarannya rendah dan bisa menyebabkan dia bersangka buruk kepada Allah, yang menyebabkan dia terjatuh kepada kekafiran, maka para ulama bersepakat dia wajib berobat. Hukumnya wajib. Karena menghindari yang haram, hukumnya adalah wajib. Menyelamatkan diri terjatuh kepada haram, hukumnya adalah wajib. Yang kedua, bagi orang yang sabar, yang tahan penderitaan, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak wajib bagi mereka berobat. Boleh berobat, boleh tidak. Andaikan tidak berobat, tidak masuk kategori menzalimi dirinya. Ya, tidak termasuk kategori menzalimi dirinya. Sebab kalau tidak berobat termasuk kezaliman, maka Nabi dianggap telah berbuat kezaliman kepada wanita yang kena ayan tadi. Maka hukum berobat tergantung iman kita. Kalau kita imannya lemah, tidak sabar, cepat berputus asa, maka wajib berobat. Jika kita bisa bertahan, bersabar atas penyakit itu dengan harapan agar penyakit menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kata Nabi SAW, setiap musibah yang menimpa kaum muslimin
dan dia bersabar atas musibah itu, maka menggugurkan dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya di musim gugur. Maka berobat itu tergantung keadaan kita. Kemudian perhatikan, berobat dengan sesuatu yang halal. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, sebagaimana Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Daud, ya, dalam kitab At-Tib, pengobatan tadi. Ya, pengobatan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Ya, sebagaimana hadis, ya, al-Alqamah ibni Wa'il, ya, an abihi zakara Tariq ibn, seterusnya, ya, di mana, ya, sa'alan Nabi sallallahu anil khamr, ya, fanahahu, summa sa'alahu fanahahu, faqala ya Nabi Allah, innaha dawa'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walakinnaha da'un. Ya, bahwa, ya, Rasulullah ternyata melarang dia berobat dengan arak. Ya, tapi orang itu tetap berobat dengan arak. Maka Nabi mengatakan, tidak, arak itu bukan obat, tapi arak itu penyakit. Para ulama bersepakat, sebagaimana hadis pada hadis ini, kata Nabi di lafaz yang lain, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya, dan tidak dihalalkan berobat dengan sesuatu yang haram. Maka perhatikan, kalau Anda mesti berobat, lakukanlah pengobatan itu, tapi tidak dengan hal-hal yang haram. Pengobatan yang dilakukan bukan dengan sesuatu yang haram. Kemudian ketika Anda berobat lalu sembuh, ya, jangan sekali-kali Anda sandarkan penyembuhan itu karena obat. Ini salah. Ya, ini salah. Ini bisa mendatangkan kesyirikan. Saya ulangi, kita boleh berobat. Dan ketahuilah bahwa ketika kita sembuh setelah berobat, diharamkan bagi kita menyandarkan kesembuhan itu kepada obat. Siapa menyandarkan kesembuhan kepada obat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa itu syirik? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Asy-Syafi' adalah Allah Jalla Jalaluh. Asy-Syafi' tidak akan dimiliki kecuali oleh Allah Jalla Jalaluh saja. Makanya Nabi mengatakan, Asy-Syafi', ya Syafi', isfi'. Ya Allah Maha Penyembuh, sembuhkanlah dia. Maka orang Arab tidak pernah menyebut dokter Asy-Syafi', penyembuh, tidak. At-Tib, yang memberi obat. Karena mereka tahu Asy-Syafi' adalah Allah Jalla Jalaluh. Bahwa dia sang penyembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berobat dan Anda sembuh, jika menyandarkan kesembuhan kepada obat, maka ini kesyirikan. Walaupun syirik kecil, tapi dia termasuk syirik. Karena Anda menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum lihat perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di surat 26, surat Asy-Syu'ara. Apa kata Nabi Ibrahim? Idza maridtu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, maka Allah lah adalah penyembuhnya. Maka Allah menurunkan obat, tapi obat bukan sumber kesembuhan. Menjadi sebab sumber kesembuhan adalah Asy-Syafi', Allahu Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pengobatan dalam Islam
Ada dua, pengobatan syar'i itu ada syariat ada dua. Yang namanya pengobatan syariat itu ada dua. Pertama, pengobatan dengan syariat. Seperti berobat dengan Al-Quran misalnya. Ruqyah dengan Al-Quran. Karena Allah katakan, Quran adalah obat. Quran adalah sebab penyembuhan juga. Lihat surat yang ke-17. Surat Al-Isra ayat 82. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya, yaitu pengobatan syariah pertama dengan menggunakan Al-Qur'an yang dikenal ruqyah. Karena Quran adalah obat. Para ulama sepakat, Quran baik obat untuk penyakit hati maupun penyakit jasmani. Penyakit hati, misalnya surat 10 ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang dari Rabb kalian Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di balik dada-dada kalian. Quran tidak hanya untuk mengobati keimanan, lemahnya moralitas, lemahnya mental, tapi Quran juga bisa menjadi ruqyah bagi penyakit jasmani. Dan banyak sekali hadis seperti dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di mana para sahabat pernah dalam sebuah safar, ya, kemudian mendapati seorang kepala suku yang anaknya tersengat kalajengking sampai bisanya meracuni tubuh anaknya. Maka dia meminta para sahabat untuk mengobati anak itu. Dan para sahabat mengatakan, kami akan meruqyahnya, mengobatinya. Semoga dia sembuh dengan izin Allah. Tetapi kami minta upahnya adalah kambing. Maka para sahabat kemudian meruqyah anak itu. Hilang bisa dari gigitan kalajengking dari anak itu. Dan anak itu sembuh dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Dengan ruqyah yang diberikan oleh para sahabat tadi. Kemudian mereka mengambil kambing. Tapi ketika hendak menyembelihnya, mereka ragu. Apa kata mereka? Jangan kita makan kambingnya dulu. Jangan kita sembelih. Kita tanyakan kepada Rasulullah, boleh tidak mengambil upah dari ruqyah kita ini? Maka mereka sampai di Madinah dan menceritakan kepada Nabi. Ya, Nabi bertanya, kalian meruqyah dengan apa? Kami meruqyah dengan Al-Fatihah. Kami membacakan Al-Fatihah sambil memegang sakitnya dan Allah menyembuhkannya. Allah mempermudah kesembuhannya. Lalu Nabi kemudian tersenyum, ya. Lalu Nabi mengatakan, dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu ruqyah? Ya. Tetapi kalian benar Al-Fatihah itu ruqyah. Kemudian Nabi mengambil seekor kambing, ya. Lalu sisanya mereka yang dipotong oleh para sahabat untuk dimakan dan satu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini menunjukkan bahwa Al-Quran dapat dijadikan obat atau penyembuhan bagi penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dan terbukti ruqyah Qurani menyembuhkan banyak penyakit jasmani seperti ain dan semacamnya. Maka boleh kita berobat dengan Al-Quran. Seperti ada athar yang sahih. Ketika Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala pergi umrah. Dan beliau sakit. Beliau membacakan Al-Fatihah pada air Zamzam. Kemudian beliau meminumnya. Dan dengan izin Allah beliau sembuh karenanya. Ini termasuk pengobatan syariah, itu ruqyah. Dengan menggunakan Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengobatan yang kedua yang syariah, pengobatan ilmiah yang dapat diterima oleh secara ilmiah.
seperti pengobatan-pengobatan medik modern ya yang dilakukan para dokter yang secara ilmiah diterima. Maka ini dibolehkan oleh syariat selama tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya pengobatan-pengobatan yang dilakukan para dokter di rumah sakit. Ya, selama itu secara ilmiah diterima dan tidak terdapat padanya perkara-perkara haram, maka ini termasuk pengobatan yang syariah karena tidak bertentangan dengan syariat. Adapun mendatangi dukun, ya ini namanya ya, tidak syariah. Ini pengobatan yang sama sekali haram di sisi Allah Jalla Jalaluh. Karena kata Nabi, man atakahinan au arrafan. Siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, datang saja untuk menanyakan atau berkonsultasi tentang penyakitnya atau dan semacamnya saja, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia membenarkan apa yang diterangkan oleh dukun paranormal, kata Nabi, wallahi demi Allah, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pengobatan yang dapat Anda lakukan. Pengobatan medis selama tidak melanggar syariat, maka itu disebut pengobatan yang syar'i. Pengobatan yang syar'i adalah pengobatan cara apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat. Tadi contoh dengan Quran atau ruqyah-ruqyah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau misalnya dengan madu. Ya, dan sebagai obat adalah madu. Salah satu obat yang Allah jadikan ya untuk obat adalah madu. Ya, adalah madu. Antum lihat bahwa salah satu obat untuk menjadi penyembuh bagi manusia madu. Madu sebagai obat diterangkan Allah Jalla Jalaluhu di Quran. Surat 16 ayat 68 sampai dengan ayat ya sama dengan ayat 69. Saya ulangi, antum lihat di surat 16 ayat 68 dan 69. Wa auha rabbuka ila nakhli. Ya, wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi minal jibali biyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung dan di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dihuni oleh manusia. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika dzulula. Kemudian ya, makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian kata Allah, ya, perhatikan kalimat, ya kharuju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Dan Allah mengeluarkan dari perut lebah itu minuman yang berjenis rasanya, beragam rasanya, yang Anda kenal dengan madu. Ya, kemudian kata Nabi, ya, fihi syifa'ul linnas. Pada madu itu terdapat obat bagi manusia. Salah satu obat yang Allah syariatkan untuk kita gunakan adalah madu. Perhatikan kalimat Allah, fihi syifa'ul linnas. Pada madu itu terdapat obat bagi manusia. Dan masih banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita dengan bekam. Hadis Abu Daud tadi.
Nabi mengatakan pengobatan itu dengan 3. Ruqyah, bekam, dan kai. Kai itu adalah, apa sih kai itu bahasa Indonesia itu apa? Besi dibakar itu, kemudian ditempelkan ke penyakit. Itu namanya kai. Apa bahasa Indonesianya? Bu, besi dibakar sampai merah, kemudian diletakkan di sakit. Bahasa Arabnya kai namanya. Bahasa Indonesia apa itu, Bu? Operasi. Bukan laser ya, kayak laser gitu ya. Ya. Berobat dengan api itu haram. Kata Nabi, berobat itu dengan 3. Pertama adalah ruqyah, kedua bekam, ketiga kai. Tapi aku melarang kalian berobat dengan kai. Sehingga tidak dibenarkan kita berobat dengan ada unsur api padanya. Yang dibolehkan oleh Nabi 2. Bekam dan juga ruqyah tadi. Maka berobatlah kalau memang kita membutuhkan pengobatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan penyakit kita. Bisa dengan doa atau berobat secara ilmiah yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya Anda berobat tidak sembuh, yakinlah bahwa kesembuhan belum Allah izinkan untukmu. Betapa banyak dokter yang paling spektakuler memberikan obat yang cukup paten, tapi tidak dapat menyembuhkan. Karena sesungguhnya hakikat penyembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan obat. Oleh karenanya, setiap kita berobat berikhtiar cari sebab, tapi sandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tadi. Di surat 26, surat Asy-Syu'ara. Ingat, ada surat yang mirip. Surat Asy-Syura itu surat 42. Tapi yang saya maksud Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara surat yang ke-26. Ayat yang ke-80. Perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Idza maridtu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, maka dia Allah yang dapat menyembuhkan saya. Menunjukkan Asy-Syafi bukan obat. Asy-Syafi bukan dokter. Tapi Asy-Syafi adalah Allah Jalla Jalaluh. Sehingga berikhtiarlah. Tapi tetap bersandar dan berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu aja dulu tentang ini. Ya, dan ingat jangan berobat atau mencari jalan kesembuhan dengan cara yang diharamkan oleh syariat. Seperti terapi dukun, paranormal, ya, atau berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Maka ini kata Nabi bukan obat, tapi dia adalah penyakit. Saya kira cukup. Itu saja pembahasan hadis ini. Semoga memberi semangat kepada kita ketika sakit. Bersabar sambil berobat. Berobat dan tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah jika obatnya tepat, maka kesembuhan akan Allah karuniakan kepada kita insya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan, semoga Allah mudahkan saya untuk menjawabnya. Baik, Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas kajian hari ini, Pak Ustadz, untuk masalah penyakit, Pak Ustadz. Izinkan kami untuk membacakan ada beberapa pertanyaan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah sakit karena umur tua seperti pikun, demensia, dan Alzheimer ada obatnya? Lalu apakah ikhtiar dulu atau langsung berdoa kepada Allah ketika datang sakit? Demensia itu ada 2. Ada faktor umur
atau faktor bukan karena umur. Kalau bukan karena umur, dan ingat, salah satu dimensia itu sunnatullah. Ya, dia adalah sunnatullah. Antum lihat di surat 22 ayat yang kelima. Ya, di mana manusia akan menjadi kembali seperti anak-anak. Dimensia itu namanya. Ya, dan tingkah orang tua semakin tua itu seperti anak-anak. Nah, kalau demensia karena tua, tidak ada obatnya. Tapi kalau demensia karena ada penyakit lain yang menyebabkan demensia, maka insya Allah bisa disembuhkan. Yang kata Nabi, obat yang tidak ada pikun karena tua. Yaitu fikun karena ketuaan. Kata Allah di surat 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Ada orang yang Allah panjangkan umurnya sampai dia kembali menjadi anak-anak. Ya, menjadi anak-anak. Ya, dan dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, coba antum lihat ya di surat ya surat 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Wallahu alam. Ya, jadi demensia tanya sama dokter. Ada dua sepanjang saya baca literatur. Ya, demensia disebabkan faktor usia. Ya, itu tidak ada obatnya. Tapi kalau demensia karena ada pengaruh penyakit lain. Misalnya orang diterapi. Seperti ada orang yang cancer. Lalu kemudian di kemo. Kadang-kadang menyebabkan gangguan saraf yang menyebabkan dia mengalami demensia. Ada yang demensia permanen, ada demensia yang sifatnya kondisional. Kalau demensia pikun disebabkan penyakit lain, maka itu bisa disembuhkan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah demensia atau pikun dikarenakan usia tua, di mana menjadi sunnatullah tidak dapat disembuhkan karena Allah katakan ada orang yang Allah panjangkan usianya sampai usia tua dan kembali seperti anak-anak. Tadi saya jelaskan surat 22, surat Al-Hajj ayat yang kelima. Wallahu a'lam. Syukron Pak Ustadz. Boleh izin langsung meneruskan Pak Ustadz. Bismillah Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Yoga memang tidak boleh. Kaitan ikhtiar berobat, disarankan dokter jantung dan dokter ortoped untuk terapi yoga dengan dokter rehab medis. Apakah diperbolehkan untuk ambil terapi yoga dengan niat, saya mau sehat kuat agar sholat sempurna, tidak duduk, baca Quran bisa dengan karena nafas bisa panjang, nggak sesak nafas, terus niat agar bisa ibadah karena sudah coba menempuh cara-cara lain, tapi tidak ada hasil. Mohon nasihatnya. Baik. Tadi Nabi mengatakan tidak boleh berobat dengan haram. Pertanyaan yoga boleh tidak? Yoga itu ibadah orang Hindu. Dibuat gerakan-gerakan terapis, tapi sesungguhnya dasarnya dia adalah ibadah orang Hindu. Dan kita sudah dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya. Tidak boleh tasyabbuh. Tidak boleh menyerupai. Qul ya ayuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, kami tidak akan mengikuti cara ibadah kalian. Walaupun yoga dalam prakteknya sebagai terapi atau fisioterapi, tetapi gerakannya gerakan ibadah. Menyerupai ibadah orang kafir, hukumnya adalah haram. Walaupun itu pengobatan. Dan kata Nabi itu tambah penyakit. Mungkin secara fisik Anda disembuhkan dengan yoga. Tapi ada efek lain yang Anda tidak tahu karena kata Nabi tadi. Berobat dengan khamar itu bukan obat tapi penyakit. Para ulama bersepakat. Berobat dengan sesuatu yang haram maka dia bukan obat tapi penyakit. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz ingin meneruskan. Assalamualaikum Ustadz Salim. Ustadz, saya pernah dengar dari saudara kalau orang ahlul Quran tidak akan pikun. Mohon penjelasannya. Ya, saya punya teman ya, seorang ahli biologi dari Inggris. Dia cerita sama saya.
Mereka pernah bikin riset, ya orang yang menghafal Quran itu memiliki daya ingat yang kuat sekali. Sangat kecil kemungkinannya, hanya 30, di bawah 30% kemungkinan terjadi mengalami demensia atau Alzheimer. Selama tidak mengalami penyakit atau benturan pada sarafnya. Kalau dia sehat, ya, sarafnya baik-baik saja, kemudian dia penghafal Quran, sampai usia tua dijamin tidak pikun insya Allah. Wallahu alam. Ya, ini ada sebuah literatur medik yang menjelaskan hal itu. Karena dia menjelaskan bahwa ternyata menghafal Quran itu membuat saraf bekerja lebih banyak, lebih keras dibandingkan kita menghafal sains misalnya. Menurut dia, menghafal Quran itu saraf bekerja lebih berat, artinya lebih kuat, sehingga kesehatan saraf itu lebih terjamin dibandingkan misalnya seorang dokter menghafal teori-teori kedokteran misalnya. Ya, sehingga itu menyebabkan saraf berpikir itu menjadi sangat-sangat sehat karena dipaksa, semacam dipaksa untuk selalu upgrade dengan hafalan-hafalan Qur'annya itu. Dan itu akan setiap dia menghafal Quran dengan tingkat kesulitan cukup tinggi, maka itu akan membuat sel-sel saraf itu berfungsi dengan baik. Wallahu alam. Eh, dari list nggak ada lagi, mungkin dari saya sendiri Pak Ustadz ya. Silakan Pak. Eh, kenapa Pak Ustadz sakit cancer itu kalau udah stadium 4, apalagi 5 itu nggak ada yang sembuh Pak Ustadz. Sementara kan tadi kan janji Allah semua penyakit itu ada obatnya. Terima kasih Pak Ustadz. Udah ada obat, cuman belum ada yang menemukan obatnya Pak. Itu teorinya kan. Nah, Kan Allah udah dan Nabi kan nggak mungkin bohong. kan Ya, udah banyak profesor riset dan iya. sebagainya. Jadi pasti ada obatnya Pak. Cuman belum ada yang menemukannya. Bersabar saja dan berdoa saja. Semoga suatu saat ada yang menemukan obatnya. Toh banyak juga sekarang kemajuan teknologi kedokteran, kanker juga bisa disembuhkan. Ya, saya pernah melihat ada beberapa murid-murid saya yang mengidap limfoma stadium 3 sembuh. 22 tahun kemudian baru meninggal. Ya, nah, jadi juga ada obatnya Pak. Cuman mungkin belum ditemukan. Wallahu alam. Ya. Baik, tidak ada lagi pertanyaan Pak Ustadz sampai saat ini. Baik, Ada yang raise hand? Saya belum lihat. ada Bapak Ibu yang mau nanya? Langsung silahkan Pak Bapak Ibu. Ini Silakan Bu Gina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saat ini saya sedang mengalami kanker payudara, Pak Ustadz. Nah, di daerah tempat saya ini tidak ada dokter perempuannya. Dan jadi saya saat ini berobat dengan dokter laki-laki. Eh, tapi kadang saya merasa kayak merasa ini berdosakah saya karena berobatnya dengan dokter laki-laki dan itu membuat saya kadang bertanya-tanya gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya dan nasihatnya. Baik, ya, syafakillah. Semoga Allah mempermudah kesembuhan ibu. Ya, ibu laki-laki melihat aurat wanita bersentuhan haram hukumnya. Maka hukum asalnya haram, Bu. Tetapi di tempat ibu tidak ada dokter wanita. Sementara ibu ingin sembuh dan ibu mesti sembuh. Maka dalam kaidah agama hukumnya sama dengan makan babi, Bu. Ya, babi haram. Tapi karena kondisi terpaksa tidak ada kecuali itu, maka babi boleh dimakan. Dengan catatan Qur'annya surat 2 Al-Baqarah 173. Famanid durra ghaira baghin. Barang siapa yang terpaksa tapi dia tidak menginginkannya. Wala adin. Ya, dia tidak menyukainya. Ya, wala adin dan tidak melampaui batas. Fala isma alaih. Tidak berdosa atasnya.
Jadi pertama, ibu terpaksa. Yang kedua, ibu tidak menginginkannya. Yang kedua, tidak melampaui batas. Artinya, interaksi ibu dengan dokter itu hanya sebatas berkaitan dengan penyakit. Jangan lebih dari itu. Dan ibu jangan merasa gimana gitu kalau dipegang sama dokter itu. Jelas Bu Gina? Ya, Pak Hindari Ustadz. Ya. ya bahwa Anda tidak menginginkannya. Tetapi karena terpaksa, kata Allah, fala isma alaih, maka tidak berdosa atas orang seperti itu. Jelas Bu Gina? Iya, Pak Jadi Ustadz. kalau misalnya ketika berobat, terapi dipegang sama dokter, ingkar di hati ibu. Jangan merasa nyaman ya Bu. Tidak, Pak Ustadz. Nah, Ya. semoga Allah jaga iman dan Allah sembuhkan ibu insya Allah. Amin. Ya, baik. Ada yang Jazakallah lain? khairan, Pak Ustadz. Ah, Ada Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah kita boleh meminta sekumpulan anak yatim untuk mendoakan untuk kesembuhan kita? Baik, tidak mengapa kita minta didoakan oleh siapa saja selama dia orang muslim. Kalau Anda memintakan didoakan orang kafir tidak boleh. Karena orang kafir berdoa kepada Tuhan selain Allah. Selama anak yatim adalah orang muslim, kita boleh. Bukan hanya orang muslim, karena orang muslim boleh meminta didoakan ya oleh orang muslim lainnya. Ya. Tetapi ingat, jangan karena ingin sembuh lalu kumpulkan anak yatim kasih makan, mengharapkan didoakan, nggak boleh. Haram hukumnya. Tapi meminta saja tanpa tujuan itu tidak masalah. Ya ibu lihat, salah satu cara memberi makan orang miskin itu tidak mengharapkan apa-apa. Surat 76, ayat 8 dan 9. Innama nut'imukum liwajillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi kalian makan semata-mata mengharapkan karunia, mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kami tidak mengharapkan terima kasih atau balasan dari kalian. Balasan berupa doa, maka tidak boleh. Tapi minta didoakan saja tanpa diberi makan, maka boleh. Jadi jangan bikin makan, ya, mengundang anak yatim dengan tujuan didoakan. Haram hukumnya. Karena tidak boleh memberi makan orang miskin, mengharapkan sesuatu dari makanan, pemberian makanan itu. Enggak boleh. Ya, la nuridu minkum jazaan. Kami sekali-kali tidak mengharapkan balasan berupa apapun juga. Termasuk jasa berdoa tidak boleh. Tapi kalau misalnya ke panti asuhan atau bertemu anak yatim, ya, ibu kasih makan. Tidak berniat untuk didoakan. Ibu jadikan pemberian ibu untuk berdoa kepada ibu yang berdoa kepada Allah. Tidak ada dalil anak yatim doanya mustajab, Bu. Nggak ada. Ini salah kaprah orang Indonesia. Ya, nah, santunilah anak yatim, kemudian ikhlas, lalu berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh dengan keikhlasan itu. Tidak ada dalil anak yatim itu doanya mustajab. Tidak ada. Itu adalah tipu-tipu ala kiai Indonesia untuk cari duit. Ya, wallahu a'lam. Oh gitu Pak Ustadz. Jadi doa anak yatim piatu Pak Ustadz. Tidak ada dalil dia anak-anak yatim itu doanya mustajab. Terus doa yang mustajab, doa dari siapa Pak Ustadz? Kita yang mengelus rambut mereka. Kita menyayangi mereka, kita memberi makan, lalu kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Asalkan jaga keikhlasan. Jelas Pak Ade ya? Baik. Pak Ustadz, izin lanjut Pak Ustadz. Bagaimana memuliakan ibu kita yang sudah pikun karena beliau tidak merasa? Ya, penuhi hak-haknya. Misalnya beliau buang air besar, bersihkan. Bantu beliau. Jangan marah. Ya, tetap wa qul lahuma qawlan karima. Ya, coba lihat seluruh perintah Allah bicara dengan manusia qaulan ma'rufa, qaulan layyinan. Tapi ketika Allah suruh bicara dengan orang tua, qaulan karima. Menunjukkan qaulan karima adalah perpaduan
antara ucapan yang baik dan lemah lembut. Itu qaulan karima. Ketika Allah suruh Nabi Musa bicara kepada Fir'aun, qaulan lainan. Allah suruh kita bicara qaulan ma'rufa. Tapi kepada orang tua, qaulan karima. Ucapan-ucapan yang memuliakan. Ucapan memuliakan, perpaduan antara ucapan yang baik dan penuh kesantunan dan kelembutan. Ya, bersabar menghadapi ulah orang tua pikun. Kadang-kadang sudah makan, bilang belum makan. Bersabarlah. Dan ingat, ya, ingat. Coba lihat dalam hadis Tirmizi, kitab doa, bab salah satu hadis Nabi tentang 3 orang yang celaka. Ya, kata Nabi, raghima anfu, celakalah hamba siapa saja. Ya, yang ketiga adalah yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah tua tapi dia tidak masuk surga karenanya. Nabi mendoakan keburukan bagi setiap anak yang mendapati kedua orang tuanya. Ya, kata Nabi, raghima anfu rajulun adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah, binasalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya, ya, yang sudah tua, apalagi pikun, tapi dia tidak masuk surga karenanya. Maksudnya dia dipertemukan oleh Allah dengan orang tuanya. Contoh pertanyaan tadi. Tapi dia tidak merawat orang tuanya dengan baik. Sebab kalau dia merawat dengan baik, balasannya adalah jannah. Ibu-ibu, perhatikan. Hadis Ahmad. Bab Mustad penduduk Kufah. Hadis Abu Darda. Seorang laki-laki, pemuda datang kepada Abu Darda. Dan berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, apa pandanganmu? Aku memiliki seorang wanita aku cintai, istriku. Tapi ibuku tidak menyukainya. Dan meminta aku menceraikannya. Apa kata Abu Darda? Aku tidak dalam posisi meminta kamu mengikuti ibumu. Atau menolaknya. Tapi aku hanya ingatkan kamu sebuah hadis dari Nabi SAW. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu tengah dari 8 pintu surga. 8 pintu surga, pintu tengahnya adalah pintu namanya birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jika kamu berkehendak, engkau menjaganya. Kalau tidak, engkau boleh lepaskan. Pemuda itu memilih melepaskan istrinya demi membahagiakan ibunya karena mengharapkan surga pintu tengah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ingat kaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang ketiga kata Nabi, seseorang akan celaka di mana dia bertemu dengan orang tua sudah tua yang seharusnya menjadi saham dia masuk surga, tapi dia mengabaikannya. Dia membiarkannya, tidak merawat orang tua dengan baik, menyebabkan dia tidak masuk surga karenanya. Maka celakalah dia. Maka pertama bersabar. Kedua, tanamkan rasa cinta kepada keduanya. Bersikap lembut, bersikap santun. Jangan membentak. La taqul lahuma uff. Jangan berkata kepada keduanya. Apalagi sudah sepuh, sudah pikun. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ya, namanya PDIP 2 Pak Ade ya. Penurunan daya ingat permanen. Ya. Maka bersabarlah dan tetap mencintai keduanya. Ya, tidak membentak dan semacamnya. Wallahu a'lam. Izin lanjut Pak Ustadz. Ada beberapa lagi nih, mudah-mudahan bisa di-cover semua. Afwan, izin share. Alhamdulillah ada lembaga riset di luar negeri yang menemukan kombinasi rimpang-rimpangan herbal yang bisa menaikkan imun dan banyak testimoni penyakit kanker stadium tinggi, insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah berobat dengan cara herbal selain madu diperbolehkan? Boleh, ya. Selama itu zatnya halal, tidak masalah.
ya, dan dapat diterima secara ilmiah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, izin lanjut Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah kita boleh merawat muka dengan perawatan yang memakai laser sehingga muka terlihat lebih cerah, menghilangkan flek-flek hitam pada wajah? Sukron. Laser itu api ya. Tidak boleh berobat dengan unsur api, nggak boleh. Tapi kalau laser itu adalah unsur bukan api, nggak masalah. Allahu a'lam. Assalamualaikum, bagaimana kalau mendoakan orang tua yang sudah wafat? Tentu diwajibkan. Hadits At-Tirmidzi dalam ta'bir wasilah, berbuat baik dan menjaga hubungan rahim. Seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah aku masih berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal? Kata Nabi, iya. 3 hal Nabi berikan pelajaran. Pertama, engkau memohon ampun kepada Allah untuk keduanya. Yang kedua, engkau melanjutkan hubungan rahim bersama dengan saudara-saudara kandung ayah ibumu itu. Nafkahi mereka sebagaimana kamu biasa menafkahi ayah ibumu. Kalau punya Pak D, punya Bude, yang kekurangan nafkahi mereka. Berbakti kepada keduanya sebagaimana engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga kata Nabi, lanjutkan hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayahmu semasa hidup. Ini penjelasan tentang cara berbuat baik dan berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka. Dan paling banyak dan paling dianjurkan adalah mendoakan atau meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan malaikat mengantar rahmat kepada seorang ayah dan ibu. Lalu keduanya bertanya, ya Rab, karena apa kami dinaikkan derajat? Dan karena apa kami diampuni? Allah menjawab lewat malaikat tadi, karena istighfar, permohonan ampun oleh anak-anakmu yang saleh. Maka hendaklah kita perbanyak doa, istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh untuk kedua orang tua kita. Jangan kurang, sehari minimal 100 kali. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dan merahmati kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Izin lanjut Pak Ustadz. Pak Ustadz, mengenai doa meminta kesembuhan. Saya merasa ragu apakah sembuh merupakan yang terbaik bagi saya. Jadi saya meminta yang terbaik bagi saya kepada Allah. Apakah benar yang saya lakukan Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Misalnya ibu sakit, minta kepada Allah, ya yang terbaik. Ya tentu minta kepada Allah, ya Allah terbaik untukku apa? Sembuh atau diwafatkan. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah semua udah dibacakan Pak Ustadz. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dan saya juga ada acara di Duren Sawit ya. Jadi saya kira cukup. Itulah kajian kita hari ini. Allah tidak menurunkan penyakit. Allah juga menurunkan obatnya. Kalau hari ini banyak penyakit yang belum ditemukan obatnya, suatu saat pasti Allah perlihatkan kepada manusia obatnya itu. Dan salah satu obat adalah ruqyah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Ayub, ketika sakit dia meminta kesembuhan kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi Ibrahim ketika sakit dia minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah. wabarakatuh. Saya mohon undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Materi akan kami upload ke YouTube. Terima kasih.
Makasih. Terima kasih Ade Salusra. Sama-sama Bu Haja. Makasih ya Pak Ade. Terima Jazakumullah kasih khairan. Pak Haji. Izin Assalamualaikum. lip. Waalaikumsalam. Izin lip Pak Ustadz. Pak Haji. Tuh.